Pemerintah mencanangkan gerakan nasional donor plasma konvalesen oleh penyintas COVID-19 untuk para pasien COVID-19 bergejala sedang hingga berat. Hal ini dilakukan sebagai upaya menekan angka kematian akibat virus corona. Terapi plasma konvalesen menjadi salah satu upaya penyembuhan pasien positif COVID-19 yang bergejala sedang dan ringan, sehingga dapat menekan angka kematian karena COVID-19. Ironisnya, belum banyak penyintas COVID-19 yang bersedia menjadi pendonor plasma darah. Fakta itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin saat memberikan sambutan pada acara pencanangan Gerakan Nasional Donor Plasma Darah Konvalesen di Jakarta pada Senin 18 Januari 2021. Wapres menegaskan penerapan terapi plasma darah ini sudah banyak dilakukan di negara lainnya, seperti Tiongkok, Argentina, dan Amerika Serikat. Karena sejak bulan Agustus lalu, otoritas di Amerika Serikat memberikan izin terapi plasma konvalesen bagi pasien COVID-19. Ya, untuk membahas lebih lanjut seperti apa donor plasma konvalesen dan seberapa penting donor ini bagi pasien COVID-19 bergejala, saat ini kita telah terhubung dengan Dr. Niken Rici selaku Kepala Unit Donor Darah PMI Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi, Dr. Niken. Selamat pagi, Mas. Baik, Dok, mungkin untuk dijelaskan sedikit kepada masyarakat, sebetulnya apa manfaat dari donor plasma konvalesen ini? Sekalipun saat ini ya, kita tahu belum ada uji secara khusus dan juga sertifikat secara khusus yang menunjukkan bahwa sebetulnya donor ini bisa menyembuhkan pasien COVID-19. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Bagi pasien COVID-19 yang sudah sembuh atau kita kenal sebagai penyintas COVID-19, apabila mereka menjadi seorang donor plasma itu sangat bagus sekali untuk juga mempercepat kembali pemulihannya dan juga untuk dapat tetap mempertahankan kadar antibodinya. Ada suatu penelitian di Malang oleh Dr. Putu menunjukkan kalau penyintas COVID yang rutin menyumbangkan plasmanya, justru kadar antibodinya akan termaintain dengan baik di dalam darahnya. Dan untuk pasien sendiri memang uji klinis ini belum selesai dilaksanakan oleh Litbangkes Kementerian Kesehatan, tetapi memang merupakan suatu upaya ikhtiar dan pada sebagian besar menunjukkan hasil yang baik, sehingga mungkin banyak memang keluarga yang menginginkan terapi ini diberikan kepada keluarga pasiennya. Namun kami selalu memberikan artinya warning gitu, artinya supaya memang ini belum selesai uji klinisnya, jadi memang ini semua harus berhati-hati menetapkan siapa pasien yang akan mendapatkan terapi plasma konvalesen. Baik, untuk pasien yang kemudian mendapatkan terapi tersebut ini kan harus berdasarkan rujukan rumah sakit tersebut, begitu baru kemudian bisa melakukan permintaan kepada PMI ataupun lembaga-lembaga terkait, seperti itu ya, Dok ya? Iya, betul sekali. Jadi memang harus dokternya yang menetapkan bahwa memang pasien ini akan diberikan terapi plasma konvalesen, kemudian rumah sakit akan membuat permintaan darah atau permintaan plasma seperti ketika melakukan permintaan darah biasa. Ada formulir yang harus diisi, kemudian diberikan kepada unit transfusi darah PMI. Baik. Pemerintah sendiri kan sebetulnya menggagas nih sebuah gerakan untuk melakukan donor plasma konvalesen. Nah, ini untuk di Jakarta sendiri pola pengumpulannya seperti apa? Apakah terorganisir di satu titik, katakan misalnya di Jakarta, di Keramat Jati, hanya di sana saja, atau bisa melakukan donor di beberapa tempat yang lain? Ya, jadi kalau untuk proses pengambilan plasma konvalesen sampai hari ini masih terpusat di UDD PMI Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kramat Raya 47. Untuk proses rekrutmen donor plasmanya, Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Kesehatan, kami sedang membuat sebuah aplikasi bagi para penyintas COVID-19, sehingga ketika nanti mereka masih dalam perawatan di rumah sakit, sudah mendapatkan suatu edukasi dan motivasi untuk menjadi penyintas, untuk menjadi donor plasma konvalesen dan dapat mengisi aplikasi tersebut. Jadi artinya memang ini suatu gerakan bersama antara pemerintah dengan unit transfusi darah untuk mensukseskan uji klinis terapi plasma konvalesen. Di Jakarta sendiri antusiasnya seperti apa, Dr. Niken? Apakah banyak kemudian para penyintas COVID-19 yang mendaftarkan diri mereka untuk menjadi pendonor plasma ini?
Alhamdulillah semenjak dicanangkan gerakan donor plasma konvalesen sudah lebih banyak donor sukarela yang menghubungi kami dan ingin tahu bagaimana caranya menjadi seorang donor plasma konvalesen. Oke, semoga antusias ini juga bisa terus bertahan ya, karena tadi masih banyak keluarga kita yang kemudian menjalani perawatan di rumah sakit. Dok, untuk syarat sendiri, seperti apa sebetulnya syarat detailnya untuk mereka kemudian bisa menjadi seorang pendonor? Karena yang saya tahu adalah pertama perempuan tidak boleh gitu, perempuan yang melahirkan itu tidak boleh. Kemudian juga ada beberapa syarat lain dari usia. Secara detail mungkin dokter bisa menjelaskan syarat-syarat apa saja kemudian untuk mereka yang sudah dinyatakan negatif COVID-19 bisa menjadi seorang pendonor plasma konvalesen ini. Ya, memang dari persyaratan umur minimal 17 sampai dengan 60 tahun. Kemudian untuk gejala yang dialami pada saat sakit COVID-19 juga kita harapkan masuk dalam kriteria sedang sampai dengan berat, karena kalau OTG saja kemungkinan kadar antibodinya tidak cukup optimal untuk diberikan kepada pasien. Dan selanjutnya jaraknya minimum 2 minggu dari hasil swab negatif dan maksimum 3 bulan dari hasil swab negatif tersebut. Tipsnya kalau mau donor plasma sudah makan, kemudian istirahat yang cukup minimal 4-5 jam sebelumnya, banyak minum air putih sebelum donor supaya kondisinya sangat fit dan juga plasmanya baik, tidak keruh misalnya, dan semuanya dalam kondisi yang optimal. Oke, Dok, kalau kita lihat kan dari data-data demografinya banyak sebetulnya calon pendonor potensial yang bisa menjadi pendonor plasma konvalesen, tapi kemudian mereka ragu untuk menjadi pendonor. Apa kebanyakan keraguan ini? Faktor-faktor apa kemudian yang menjadikan mereka ragu untuk menjadi pendonor? Karena kita tahu juga manfaatnya cukup baik begitu untuk keluarga kita ataupun kerabat kita yang saat ini sedang menjalani perawatan. Ya, mungkin yang pertama banyak juga para penyintas COVID yang belum pernah donor darah. Oke, Jadi ragu ya, nih, sakit ya. nggak ya jarumnya gitu kan. Kemudian yang kedua, karena mereka pernah dirawat, mungkin ada rasa trauma juga dengan proses perawatan itu. Dan yang terakhir, ketiga ketakutan, apakah antibodi saya nanti akan Hmm, turun. hmm, Jadi di sini saya bisa memastikan bahwa untuk proses donor darah itu aman, tidak menyakitkan kok jarumnya walaupun kelihatannya besar. Prosesnya hanya 30 menit, proses recovery-nya juga nanti cepat karena yang kita ambil cairan darah atau hmm, hmm, plasma dengan nanti Bapak Ibu minum kembali air putih hmm, ataupun jus gitu, itu hmm, akan sudah dapat hmm, memperbaiki kembali atau kembali meningkatkan cairan tubuh di dalam tubuh Bapak hmm. Ibu. Dan untuk mengenai kadar antibodi, seperti saya jelaskan di awal, bahwa justru dengan kita menyumbangkan darah kita atau plasma kita itu, kadar antibodi tidak akan menurun, tapi bisa tetap stabil, sehingga Bapak Ibu tetap sehat dan bugar. Oke, jadi masalah edukasi dan literasi sebetulnya untuk masalah donor darah saja di kita juga masih minim gitu ya, apalagi seputar donor plasma ini. Kemudian untuk ada juga gerakan akhirnya untuk keluarga secara pribadi melakukan pencarian gitu, screening kepada kerabat mereka ataupun teman dari kerabat mereka yang juga pernah gitu menjadi pasien COVID-19 dan dinyatakan negatif. Dan kemudian mereka mengajukan nama tersebut. Nah, untuk pola-pola seperti ini kemana mereka bisa membawa calon pendonor tadi? Apakah harus kemudian mendaftarkan melalui aplikasi yang tadi disebutkan oleh Dr. Niken atau langsung saja merekomendasikan yang bersangkutan untuk membawa pendonor tersebut ke Keramat Raya ataupun ke rumah sakit rujukan yang sudah bekerja sama dengan teman-teman dari PMI? Ya, jadi memang untuk proses pengambilan plasma konvalesen ini kita menggunakan mesin khusus yang disebut mesin aferesis, di mana tadi penggunaannya bisa sekitar 30 sampai 60 menit dari persiapan sampai selesai. Jadi memang tidak bisa kalau yang mau datang donor Ya. langsung tiba-tiba datang gitu. Hmm. Jadi memang ada proses pendaftaran dan penjadwalan terlebih dahulu. Untuk di DKI Jakarta kami ada WhatsApp chat di 085688646678. Dan untuk di unit transfusi darah lain juga sudah saya rasa banyak di broadcast nomor-nomor kontak person yang bisa Hmm. dihubungi proses penjadwalannya. Oke. Termasuk sekarang sudah melakukan stok atau justru sekarang tidak ada stok sama sekali untuk plasma konvalesen ini? Setiap harinya kami
melakukan atau menyediakan stok, tetapi memang permintaannya sangat-sangat tinggi sekali, sehingga setiap kali plasma itu siap, ready, langsung sudah ada yang menggunakan plasma tersebut. Oke, sebagai penutup mungkin terakhir Dok, bagaimana kemudian mekanisme ketika di satu daerah tertentu memiliki stok plasma konvalesen untuk kemudian dikirimkan ke satu daerah tertentu yang membutuhkan? Karena ada beberapa kasus mereka tinggal di daerah, katakan di Surabaya, kemudian ternyata di Jakarta ada kerabat mereka yang memiliki pendonor, begitu. Bagaimana proses transfer ini? Apakah bisa hal tersebut berlangsung? Ya, kami di bawah koordinasi koordinator PMI pusat Ya. sudah memiliki WhatsApp group. Jadi di sana komunikasi kami sangat baik Hmm. sekali. Apabila ada daerah yang membutuhkan dan tidak tersedia tetapi daerah lain ada, kita sudah saling berkomunikasi untuk mengirimkan plasma ke daerah yang membutuhkan. Oke, jadi silakan menghubungi PMI di daerah yang bersangkutan untuk kemudian nanti mereka yang akan mencari informasi begitu terkait Iya, stok di daerah mana yang memiliki stok untuk betul pasien sekali. yang bersangkutan. Oke, Betul baik. sekali. Terima Jadi kasih. Ya, Dokter Niken, terima kasih sudah berbagi informasi. Semoga masyarakat bisa lebih teredukasi perihal tentang gerakan donor plasma konvalesen ini. Terima kasih, Dokter Niken. sama-sama. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang bantu pasien COVID-19 lewat donor plasma. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.